tentunya ada peran-peran dan juga pesan-pesan simbolik bahwa di samping memang perjalanan Isra Mi'raj adalah merupakan titik tolak dari diwajibannya umat Islam untuk menjalankan sholat, tetapi di luar itu pun kita sebagai hambanya harus bisa juga menerapkan bahwa di dalam proses kehidupan ini adanya proses perjalanan. Perjalanan hidup itulah yang ingin dicapai. Bahwa Rasul ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian ke Sidratul Muntaha, ini adalah proses perjalanan yang harus ditempuh oleh Rasul di dalam mencapai perintah sholat yang 5 waktu. Di dalam perjalanan itu tentunya, ya, di dalam sejarah guru-guru kita sering menceritakan dan juga sering memberikan ilmunya kepada kita bahwa Rasul bertemu dengan malaikat dan lain sebagainya. Rasul melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam dunia. Ini semua tentunya gambaran kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita sikapi tadi bahwa perjalanan hidup itu, ya, sesungguhnya prosesnya harus kita alami dan harus kita jalani. Bahwa pencapaian perjalanan Rasul untuk mencapai perintah sholat itu juga bukan hal ringan dan di luar daripada kewenangan dan juga kemampuan manusia. Maka kita sesungguhnya manusia pengikut Rasul harus juga mentoladani beliau di dalam melakukan proses kehidupan. Maka proses kehidupan itulah kita ingin mencapai tujuan bahwa di dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam hal untuk generasi kita, generasi yang berakhlakul karimah. Inilah hal yang penting. Maka tidak akan tercapai kita memiliki generasi yang berakhlakul karimah, tidak akan tertanam keimanan dan ketakwaan pada diri kita kalau tidak ada prosesnya. Maka proses perjalanan itulah yang wajib kita tempuh dalam rangka mencapai keimanan dan ketakwaan. Proses kebiasaan inilah yang harus kita bangun, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan bisa bermimpi bahwa Al-Qudola itu jamaahnya akan banyak kalau kita tidak memahami fungsi sholat berjamaah. Nah, hal inilah yang proses-proses inilah yang harus kita tempuh. Sehingga ketika kita memahami bahwa keuntungan kita sholat berjamaah, maka terdoronglah hati kita mulai dari diri kita untuk sama-sama sholat berjamaah. Kemudian juga kita tidak akan bisa penuh hadir di tengah-tengah acara ini kalau juga kita tidak menyadari bahwa pentingnya peringatan ini. Di samping memperingati sebuah perjalanan Rasul yang luar biasa, juga untuk membangun tali silaturahim. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan terus menerus di dalam sebuah kebersamaan, insya Allah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita satu dengan yang lainnya bisa saling bersilaturahim. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai oleh seseorang tanpa memerlukan orang lain. Jadi Rasul saja di dalam perjalanan Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, dan juga ada kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menyertai beliau itu. Nah, inilah tentunya pesan simbolik yang perlu kita ambil di dalam pelaksanaan Isra Mi'raj pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah acara ini insya Allah kita akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, baik dalam urusan ibadah kita kepada Allah maupun juga dalam urusan ibadah kita kepada sesama manusia. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Khadratul Kiram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Mubarak dari Karawang, yang pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita tepat pada waktunya. Segala hormat kepada Khadratul Kiram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Mubarak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil arsyil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد. جلال الدين السيوطي: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه الكريم. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Al-Fudola yang alhamdulillah berkat izin Allah sebabiyah wasilah ada pengorbanan kita semuanya, ini acara bisa terlaksana. Mudah-mudahan silaturahmi siang pada hari ini insya Allah mendatangkan keberkahan buat kita semua. Juga aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus abangku sayang yang terus jadi ganjel terus ya, Asep Mubarok telat datang terus saja sambutan. Maklum banget, perjalanannya jauh, meskipun hari Minggu macet aja di tol. Barusan pas Cikarang bis warga baru nyungsep, saya bisa hadir meskipun agak terlambat, tapi insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ada keberkahan buat kita semuanya. Dan kita doakan bapak-bapak kita, para pemimpin kita yang sedang mengemban amanat dari masyarakat dan rakyatnya selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya jadi bingung sendiri. Ini uji nyali benar-benar buat saya. Soalnya di Al-Fudola ini udah berapa kali ya. Bingung saya mau cerita apaan lagi nih. Benar nih Pak Abdullah ngerjain saya terus. Ya Allah ya Rabbana, ini saking rindunya katanya sama Asep Mubarok. Ya, banyak nenek-nenek jadi fans seberatnya Asep Mubarok. Nenek-nenek nyebutnya. Ya Allah, pelecehan bener Pak Abdullah. Tapi sekali-kali gadis kayak. Cuma dengan kejadian Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmahnya. Jadi belepotan nih ngomong mikir aja. Dengan kejadian Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmahnya. Maaf Bu ya, belepotan capean. Belum makan lagi udah berangkat tadi. Sampai sini nggak dikasih makan. Enggak bener. Yang di bawah-bawah ganteng-ganteng, lilit-lilit. Ya itu limit Asep Mubarok. Ya Allah, ya Allah. Lu jangan gitu loh. Gak pernah kewalat ya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hikmah buat kita. Apalagi di sini lihat ya Allah ya Rabbana apa? Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka membangun generasi yang berakhlakul karimah. Jadi modal dasarnya iman dan takwa, baru terbangun akhlak. Memang iman jadi modal dasarnya. Termasuk kita mengerjakan atau satu peringatan buat kita, sehingga kita mengingat kembali, terus mengingat. Mudah-mudahan dengan cara mengingat kejadian Isra Mi'raj, pengalaman yang dialami Rasulullah SAW, maka kita mampu meningkatkan keimanan kita. Ini maksudnya panitia begitu. Dengan peringatan mengingat kembali peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang yang dicakar-cakar wajahnya, tapi nyakarnya wajah sendiri dengan tangannya sendiri. Sampai teriak-teriak orang lagi disiksa, katanya nyakaran wajahnya sendiri. Udah hancur wajahnya. Tapi limit lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, cakar lagi. Memang Allah ngasih peringatan begitu. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha. Kesononya liyadhuqul adab. Di mana kulit ahli neraka itu hancur,
Karena gara-gara dosa dan siksaannya, maka diganti lagi dengan kulit yang baru, daging yang baru. Dosa masih ada, cakar lagi, siksa lagi. Terus begitu, liyadukul adab. Buat apa? Supaya merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka. Rasul nanya, ya Jibril, ini gara-gara perbuatan apaan sih orang nyakaran wajahnya sendiri? Malaikat Jibril jawab, ini orang yang di dunianya seneng ngorek-ngorek kesalahan orang. Sibuk mikirin kesalahan orang, nggak ingat sama kesalahan diri kita sendiri. Kalau lihat kesalahan orang kecil jadi gede, kesalahan kita yang gede kecil, nggak kelihatan banget. Ada di sini yang begituan. Mulainya dari sini. Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Jangan suudon sama orang di sini. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Ingat kembali kejadian Isra Mi'raj yang banyak hikmahnya buat kita. Kenapa kita harus ingat-ingat lagi Rasulullah? Supaya Rasul ingat sama kita nanti di hari kiamat. Inilah harapan kita dari peringatan. Ada yang diingat-ingat, ada yang diingetin. Yang diingat-ingatnya Nabi Muhammad. Kenapa harus diingat-ingat lagi? Supaya Nabi Muhammad ingat sama kita nanti. Amin. 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 Yang kedua dari peringatan itu ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Ya kita. Yang hadir nih. Yang diingetin kita. Kenapa kita harus diingetin? Sebab kita sadar kita jadi orang pelupa. Betul nggak? Sadar kita mah orangnya pelupa, makanya harus diingetin. Saya mau tanya bapak-bapak, Isra Mi'raj tahun kemarin Kiai di sini ngebahas apa? Jawab Pak. Jawab. Cepat. Kata bapak-bapak, tahu agak. Lupa. Makanya datang Isra Mi'raj sekarang meskipun udah Sya'ban, kita diadain lagi acara karena yang kemarin lu. Siapa tahu sekarang diingat-ingat lagi, begitu ingat mau diamalin yang baik-baiknya. Kalau yang jelek-jeleknya buat peringatan kita supaya kita nggak ngerjain lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ingat-ingat kejadian Isra Mi'raj yang begitu luar biasa, kejadian yang sangat dahsyat, maha dahsyat. Bahkan di luar jangkauan akal pikiran manusia. Nggak masuk akal. Kalau memang ini kejadian nggak diterima dengan iman dulu. Kalau iman dulu yang nerima, disalurin ke akal, ya akal nerima. Tapi kalau lewat akal dulu, mentok. Masa Rasul bisa terbang, kan begitu ya? Dalam logika kita. Makanya kita umat Islam, alhamdulillah beruntung dikasih modal sama Allah 2 daya. Ada daya pikir, ada daya zikir. Kalau daya pikir akal, logika, daya zikir iman. Beda sama kafir. Kalau kafir kasih modal cuma 1 daya aja sama Allah. Cuma daya pikir saja, akal saja, logika saja. Daya zikirnya nggak ada. Nah sementara kita umat Islam komplit 2 daya. Daya pikir, daya zikir. Akal, iman. Mana yang harus diterima dahulu dengan akal, mana yang harus diterima dulu dengan iman. Kita harus mampu membedakannya. Kalau kejadian Isra Mi'raj, jangan di akal dulu, masuknya di iman dulu. Iman kepada apa? Iman kepada af'alnya Allah. Iman kepada pekerjaan Allah. Iman terhadap kekuasaan Allah. Iman terhadap kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, kata iman, mudah bagi Allah. Lebih dari kejadian Isra Mi'raj. Allah mampu menghancurin langit dunia sekarang aja bisa. Makanya Nabi bukan mimpi di siang bolong. Isra Mi'raj itu nyata dialami oleh Rasulullah. Kalau nyata berarti Rasul melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat malaikat Jibril. Kan Allah tegasin dalam An-Najm, afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasul melihat dengan mata kepalanya sendiri malaikat Jibril waktu di sidratil muntaha. Berarti Isra Mi'raj bukan mimpi. Rasul ngalamin langsung ruh dan jasadnya. Makanya Allah pertegas dengan kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi ruhihi. Kalimatnya bi abdihi, abdun maknane ruh wa jasadih, hamba yang komplit ruh dan jasadnya.
Kalau iman belum menerima, akal terus nanya, kok bisa ya, kok bisa ya. Ya jangankan Isra Mi'raj, Bu, Pak. Kalau mau diterima dengan akal, ditafakurin dengan akal, hidup kita aja kagak masuk akal. Kita pernah hidup dalam perut ibu berapa bulan coba dulu? Kita pernah bernapas dalam perut ibu berapa bulan? Kagak masuk akal. Mau lewat mana napas tuh anak, betul? Tempatnya sempit di perut ibu. Tapi bisa hidup lama dalam perut ibu. Emang di perut ibu banyak jendelanya. Buat napas tuh anak. Kan ada pintu satu-satunya, berebut sama bapak. Udah diam bapak-bapak, diam. Saya yakin yang hadir di bapak-bapak ahli kekorobet semua. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, diatur semuanya dengan kekuasaan Allah subhanahu. Nah, ujungnya itu subhanallah. Serahin semuanya, karena itu semuanya pekerjaan Allah. Maha suci Allah. Makanya pantas Isra Mi'raj diawali dengan tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana ismun bermakna tasbih, subhanallah dilalatan ala ta'jib, bahwa kejadian itu menunjukkan kejadian yang luar biasa dan itu pekerjaan Allah. Iman yang berfungsi di sini iman. Ya. Kalau kita, saya pernah jelasin dulu, mungkin ibu bapak masih ingat. Kalau ada truk bisa nyebrang sungai begitu luas, sungainya dalam, airnya gede, tapi truk bisa pindah tempat ngelewatin tuh sungai yang gede.